yang ada di lingkungan kita menjadi sebuah permasalahan yang tidak pernah usai. Sudah banyak cara yang dilakukan untuk menekan dan menanggulangi keberadaan sampah ini. Mulai dari pemerintah hingga lingkungan terkecil seperti keluarga juga melakukan hal yang serupa. Bahkan dari beberapa orang yang sadar akan betapa pentingnya menjaga lingkungan kita dan seberapa mengerikannya permasalahan sampah ini, mulai membentuk komunitas-komunitas untuk mengolah sampah. Sekarang kita sedang berada di kawasan desa wisata Warung Boto, tepatnya di Taman Warung Boto. Di sini ada tempat pengolahan limbah organik menjadi pupuk. Di sini ibu-ibu dibantu oleh teman-teman dari Polbangtan Yogyakarta Magelang untuk mengolah limbah rumah tangga menjadi pupuk. Kita sudah bersama teman dari Polbangtan. Mbaknya namanya siapa? Saya Yasmin. Yasmin. Oke, bisa diceritakan Mbak gimana awal mula Mbaknya bisa menjadi pembimbing di sini? Ya, jadi sebenarnya bukan pembimbing ya Mbak, karena kami juga sama-sama masih belajar gitu. Sebenarnya di RTH ini kan awal mulanya kan ada fasilitas dari pemerintah gitu, adanya tong pengolahan sampah organik. Hanya kan itu juga jadi hal baru gitu ya untuk masyarakat sekitar, sehingga dalam hal ini mereka masih membutuhkan pendampingan gitu seharusnya. Akan tetapi hal itu masih terbatas gitu dan belum bisa dimaksimalkan. Sehingga ada beberapa ibu-ibu dan salah satunya itu dosen kami gitu, dosen Polbangtan yang menjadi salah satu penggerak gitu ya untuk dilakukan pengolahan sampah organik. Nah, karena keterbatasan SDM seperti itu, karena sampah ini kita butuh banyak SDM gitu ya, jadi ya digandenglah kami gitu mahasiswa untuk belajar bareng gitu sama masyarakat sekitar sampai kegiatan sekarang ini. Dari kapan Mbak gitu? Itu sekitar bulan September apa ya Mbak, kami gabung sama RTH. Ya, sebelumnya ibu-ibu juga udah mulai ini menggunakan tong ini, cuman belum maksimal gitu kegiatan pengolahan. Terima kasih banyak Mbak. Ya. Oke, kita dengan kakak siapa ini? Dengan Salsa Kak. Oke, boleh diceritakan nggak Kak tentang Grit and Green? Kenapa nih namanya bisa Grit and Green? Untuk Grit and Green sendiri tuh sebenarnya kita nama bekerja aja ya Kak. Nama tren di sosial media kita pakai nama Grit and Green gitu. Tujuannya biar nanti lebih mudah dikenal oleh orang. Tapi untuk nama komunitasnya sendiri, kami di sini namanya adalah Kelompok Tani Tegal Hijau Lestari. Terus ngomong tentang Grit and Green itu, kita kan ini ya, Grit and Green itu kan ada dua kata, besar gitu dan hijau gitu. Harapannya kalau misal hijau pasti karena gak jauh-jauh dari pertanian. Nah kalau Gritnya itu harapannya biar kita terus membesar dan bisa terus berkembang gitu. Oke, kalau dari sejarahnya sendiri Kak? Sejarahnya? Iya. Kita tuh berangkat dari ini ya Kak, problem sampah di Kota Jogja sebenarnya. Kan kita tahu sendiri ya, sampah itu menjadi masalah utama di Kota Jogja. Nah, berangkat dari itu, dan kebetulan karena kita bagian dari pertanian, jadi kita menginisiasi untuk ikut berkontribusi ya dalam bidang permasalahan ini. Kita menginisiasi untuk memanfaatkan sampah organik menjadi pupuk organik. Berangkat dari situ. Oke. Motivasinya juga nggak jauh-jauh dari situ ya? Motivasinya itu harapannya
ini ya, biar yang memotivasi kita gitu ya, biar nanti orang-orang masyarakat di sini tuh aware gitu, bisa mengolah sampahnya sendiri. Jadi mereka nggak hanya mengandalkan tempat pembuangan sampah di akhir, tapi sebelum ke sana mereka juga udah bisa memanfaatkan sampahnya sendiri. Sebenarnya kan dengan kita memanfaatkan sendiri, nanti lebih berkurang kan Kak, jadi produksi sampahnya. Nanti jadi motivasi lagi orang-orang tuh di masyarakat di sini maksudnya bisa selain aware, nanti mereka juga mampu untuk mengolah sendiri, dan harapannya juga nggak hanya sekedar sampai di situ, nanti mereka bisa menyalurkannya ke masyarakat yang lebih. Untuk alur prosesnya sendiri Kak? Proses dari ini pembentukan kita sampai sekarang ini. Iya, betul. Itu berawal tadi tuh yang awalnya kita dari mahasiswa masyarakat ya, sama-sama untuk berkolaborasi gitu istilahnya, untuk memanfaatkan sampah organik ini. Berawal dari situ, kita tuh awalnya hanya mengolah sampahnya aja dengan memanfaatkan tong-tong yang kebetulan emang sudah disediakan oleh DLH di RTH ini. Ini ya FYI gitu ya, kalau RTH ini emang dari pemerintah gitu, jadi kita di sini langsung tinggal memanfaatkan tempatnya aja. Nah dari situ, setelah tadi kita hanya mengolah sampah organik, kita juga berlanjut ke budidaya maggot. Tapi sebelum ke maggot itu lebih dulu lagi kita untuk memanfaatkan pupuk organiknya, kita mengembangkan pertanian perkotaan. Yang bisa kakak lihat di sini banyak tanaman yang udah kita tanam. Ada cabai, ada kacang tanah, terus ada terong, ada ubi kayu atau singkong. Dan kebetulan alhamdulillah hasil panennya udah kita nikmati dan sebagian juga udah ada yang terus. Oke. Untuk tujuan kedepannya Kak, kira-kira bakal jadi kayak apa nih? Tujuannya nantinya ini ya Kak, tadi yang paling pertama adalah biar masyarakatnya itu mampu gitu ya. Itu tujuan utama kita, biar nanti masyarakat tua dan bisa mengolah sampahnya sendiri. Dan yang kedua itu kan dari sisi sosialnya, jadi nanti masyarakat mampu dari segi lingkungannya, biar nanti kita bisa ini tidak hanya mengandalkan kimia, tapi kita juga memanfaatkan organik itu. Kan organik bermanfaatnya bagus ya Kak buat kesuburan tanah gitu. Jadi nanti tanahnya tidak terdegradasi atau istilahnya tidak terus-menerus diinin bahan-bahan kimia. Iya. Dari segi lingkungannya. Kemudian juga nanti sampah-sampah yang ada di sekitar kita juga bisa lebih teratasi karena kita udah bisa mengolah sendiri. Terus kalau dari segi ekonominya tuh tujuannya biar nanti bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Itu berawal maksudnya mundur dari dengan kita manfaatkan pupuk organik, karena selain kita manfaatkan untuk tanaman, kita juga udah menjual pupuk organik itu ke masyarakat. Oke, itu tadi ya dari Kak Salsa. Oke, terima kasih Kak. Sama. Kita sama kakak siapa? Saya Lili Mbak. Kak Lili. Oke Kak Lili, boleh dijelaskan tentang program penukaran sampah itu gimana? Ya, jadi Mbak, kami punya program namanya program tukar sampah berhadiah. Jadi salah satu tujuan dari program tukar sampah berhadiah ini untuk menarik minat masyarakat khususnya dalam memilah sampah. Karena selama ini kan masyarakat taunya ketika punya sampah kan langsung buang. Jadi dengan adanya program tukar sampah berhadiah ini harapannya masyarakat bisa memilah mana yang sampah organik dan mana yang sampah anorganik. Kemudian untuk sampah organiknya bisa dibawa ke RTH ini Mbak. Kemudian untuk jenis penukarannya itu bisa ditukar dengan pupuk ataupun dengan tanaman yang ada di RTH ini. Tapi ada syaratnya Mbak. Syaratnya itu bisa 6 kali penukaran, itu nanti baru bisa diambil pupuk ataupun tanaman. Kalau tanamannya itu bentuknya bibit ya Kak? Untuk sementara ini tanamannya yang ditukar itu ambil dari sini Mbak, itu yang besar-besar itu diambil. Kalau nanti kedepannya kita ganti dengan bibit. Oke, itu tadi perjalanan kita di tempat pengolahan limbah organik komunitas Grit and Green. Oke, teman-teman harus lebih sadar lagi ya tentang keberadaan sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Apalagi di Yogyakarta sendiri, sampah menjadi permasalahan yang sangat-sangat amat rumit dan sangat sulit untuk ditangani. Mulai dari diri kita sendiri, bukan mulai dari orang lain. Oke, saya dari STSR Divisi Indonesia, kemudian teman-teman Polbangtan Yogyakarta Magelang dan komunitas Grit and Green pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.